Cara paling mudah membuat portofolio digital calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terutama bagi sahabat yang sedang atau akan mengikuti pendidikan guru penggerak, ada baiknya kita semua menonton video ini sampai selesai. Karena pada kesempatan kali ini, Pak Gurupedia ingin menyajikan tentang cara praktek langsung, tutorial, dan simulasi membuat portofolio digital bagi calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak, di mana pada lokakarya orientasi biasanya Bapak Ibu akan mendapatkan tugas untuk membuat portofolio digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin berbagi bagaimana cara paling gampang membuat portofolio digital. Namun demikian, mari bantu channel ini supaya maju dan berkembang dengan mutu untuk selalu update informasi terbaru. Terima kasih Pak Guru, doakan juga kepada para sahabat yang telah subscribe untuk selalu sehat dalam kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cara yang paling mudah untuk membuat dari awal portofolio digital CGP. Pertama, Bapak Ibu bisa melalui Drive, ya. Dari Drive, misalnya Drive Belajar ID ini, Bapak Ibu akan masuk dari Drive. Untungnya kalau Bapak Ibu membuat dari Drive, maka hasil portofolio digital nanti akan tersimpan di Drive. Bisa klik dari New, kemudian Google More, kemudian di sini Bapak Ibu klik Google Sites. Bisa juga Bapak Ibu membuat dari laman kosong semacam ini, Bapak Ibu tinggal ketik Google Sites, kemudian Bapak Ibu akan masuk pada laman Google Sites, di mana pada pilihan di Google Sites ini, Bapak Ibu cari sites google.com dan Google Sites Science atau masuk. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, sehingga Bapak Ibu akan masuk pada Google Sites atau platform Google Sites. Apabila Bapak Ibu memulai dari Drive seperti yang tadi, maka Bapak Ibu klik New More, kemudian klik Google Sites. Maka di sini akan muncul halaman baru Google Sites. Monggo, terserah Bapak Ibu pakai cara yang dari cara sekali lagi keuntungannya nanti Bapak Ibu sites-nya atau situsnya akan tersimpan di Drive. Jika Bapak Ibu memulai dari laman kosong ini juga tidak ada masalah. Tinggal klik Google Sites maka akan muncul tampilan semua Google Sites yang pernah ada. Baiklah Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini sudah kita masuk pada laman Google Sites, adalah situs kita. Di sini adalah situs atau website portofolio digital. Nah, di sini kita tulis judul kita atau kita beri nama portofolio digital. Nah, kemudian nama kita Bapak Ibu ya, saya pakai nama acak saja. Misalnya Umi Windy Savitri. Nah, kemudian kita atur atau kita ubah dulu fontnya Bapak Ibu sesuai keinginan. Di sini font banyak sekali macamnya, silahkan dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya kita akan menggunakan ini atau mencari yang lainnya yang lebih bagus. Bapak Ibu pilih saja portofolio digital atau yang sederhana. Nah, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kesempatan berkreasi di sini, berinovasi dan berkreativitas. Bisa diratakan tengah ini Bapak Ibu.
Nah, sehingga tampak seperti ini ya. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sesuai selera. Mau warna apa saja silahkan ya. Nah, ini portofolio digital atas nama Umi Windy Savitri, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langkah yang berikutnya adalah di sini ada background. Backgroundnya masih gelap. Kita akan mengganti background. Seperti apa caranya? Di sini image atau gambar kita klik. Ada dua pilihan. Yang pertama upload dari komputer, yang kedua memilih dari gambar yang sudah ada di internet atau tersedia. Misalnya kita pilih ini Bapak Ibu, maka di galeri sudah sangat banyak mau header seperti apa. Bapak Ibu juga bisa sesuai dengan keinginan kita. Entah mau memilih yang abstrak, pemandangan sudah tersedia. Nah, tetapi Pak Gurupedia sudah menyediakan contoh latar belakang header Bapak Ibu. Kita akan mencoba mengambil dari komputer yang telah tersedia. Sabar Bapak Ibu, kita sambil proses untuk bisa mengunggah. Kita akan memilih satu background ya, satu background. Kita kasih contoh ini background ya. Proses loading. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada background yang sudah Pak Gurupedia sediakan. Tinggal mengatur judulnya supaya kelihatan lebih keren. Lagi. Nah, ini. Di sini backgroundnya yang di belakang Bapak Ibu terlihat samar sehingga benar-benar seperti header atau background yang tampak begitu luar biasa. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan coba menambahkan logo Bapak Ibu. Pak Gurupedia juga sudah menyediakan logo pendidikan guru penggerak. Tinggal upload. Langkah berikutnya adalah upload dari komputer. Jangan lupa usahakan logo ini dalam bentuk PNG. Tujuannya apa? Agar tampak, nah seperti ini Bapak Ibu. Logo di sebelah kiri sudah selesai. Sehingga logo kita sudah ada di sini ya. Nah, ini dikhususkan terutama bagi sahabat CGP, calon guru penggerak angkatan ke-10, sehingga bisa memanfaatkan video ini untuk sama-sama belajar. Nah, di sini baru ketik nama Bapak Ibu. Tadi namanya adalah Umi Windy Savitri. Nah, sudah selesai ya. Nah, kemudian kita sudah membuat halaman awal, maka langkah selanjutnya adalah membuat halaman-halaman berikutnya, ya. Halaman-halaman berikutnya Bapak Ibu. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada home atau halaman muka. Kalau mau diedit silahkan. Kemudian kalau mau ditambahkan silahkan. Nah, setelah ada home, Bapak Ibu, kita akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan dengan menu-menu. Nah, kita sekarang mau buat menu. Kita akan menyesuaikan dengan menu yang ada atau sesuai dengan rekomendasi dari pendidikan guru penggerak. Setidaknya yang wajib atau yang diharuskan ada 5 menu Bapak Ibu. Menu pertama adalah profil, menu kedua artefak aksi nyata, menu ketiga publikasi ilmiah, dan keempat sertifikasi dan pendidikan, barulah yang terakhir umpan balik. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, kita akan membuat profil. Maka di sini pada page atau halaman, di bagian bawah ada tanda plus, kita buat halaman baru. Nah, di sini kita tulis profil. Profil. Down, selesai, Bapak Ibu. Maka profil ini akan muncul di sebelah home ya, di sebelah home atau di sebelah kanannya. Kita buat halaman baru lagi, Bapak Ibu, artefak aksi nyata. Artefak aksi nyata. Baik. Selesai membuat 2 halaman ya.
artefak aksi nyata. Kemudian berikutnya publikasi ilmiah. Pelan-pelan Pak Guru Pedia akan jelaskan pelan-pelan agar kita bisa meniru atau sambil praktek. Kemudian berikutnya sertifikasi dan pendidikan. Sertifikasi dan pendidikan. Barulah yang terakhir Bapak Ibu adalah umpan balik. Umpan balik. Nah ya. Yang terakhir adalah umpan balik. Nah, jika Bapak Ibu ingin memindah di balik ya, diurut dari atas. Kemudian setelah profil artefak aksi nyata. Kemudian setelah aksi nyata publikasi ilmiah. Kemudian sertifikasi barulah umpan balik. Nah, ini strukturnya Bapak Ibu. Ada home. Perhatikan di header ini ada profil, ada artefak aksi nyata, ada publikasi ilmiah, kemudian ada umpan balik. Nah, bagaimana cara membedakan setiap halaman? Coba kita klik ya. Di sini profil, artefak aksi nyata, publikasi ilmiah, kemudian ada umpan balik. Nah, ternyata masih sama gambar backgroundnya. Maka kita akan mencoba mengganti dengan yang warna berbeda. Ini home, ya Bapak Ibu. Kemudian ini profil. Nah, kita ganti headernya atau backgroundnya. Caranya kita kembali ke image. Kemudian kita upload gambar dengan warna yang berbeda. Kita sudah menyiapkan beberapa warna latar yang berbeda. Nah, ini warna latar untuk profil Bapak Ibu. Ini untuk home, berbeda. Nah, kemudian untuk aksi nyata, kita juga akan memilih warna latar yang berbeda. Sehingga kita bisa membedakan antara menu-menu yang ada. Kita tidak akan bingung lagi dengan background yang berbeda. Ini biru muda. Nah, untuk publikasi ilmiah juga kita akan mencari background yang berbeda. Nah, ini kita lanjut. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Nah, ini kita ulang dari home, kemudian profil, kemudian artefak aksi nyata, kemudian publikasi ilmiah, dan berikutnya adalah umpan balik. Nah, ini adalah warna-warna dari header kita atau background kita. Kemudian, bagaimana cara mengisinya? Nah, bagaimana cara mengisi setiap bagian atau menu? Sebelum mengisi pada bagian menu, Bapak Ibu harus paham pada tujuan dari portofolio digital ini. Jadi, tujuan dari portofolio digital ini adalah untuk menyimpan karya-karya Bapak Ibu selama PGP, kemudian mempublikasikannya. Karena nanti ada beberapa perintah dari PGP ini, khususnya di angkatan ke-10 nanti, Bapak Ibu akan menuliskan karya aksi nyata ataupun tulisan-tulisan refleksi, umpan balik, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu akan menulis di sini sehingga Bapak Ibu nanti akan mempublikasikannya. Bapak Ibu bisa saja nanti store linknya yang sudah dipublikasi. Nah, misalnya sekarang kita profil. Apa isinya profil Bapak Ibu? Maka kita coba insert ya. Nah, kemudian di profil ini misalnya Bapak Ibu akan mengunggah seperti ini ya. Kita klik di content blocks, Bapak Ibu akan tambahkan gambar di sini. Misalnya Bapak Ibu akan ngupload gambar. Tentu saja gambar Bapak Ibu ya. Gambar Bapak Ibu. Misalnya Ibu Guru. Nah, di sini. Ibu Guru. Nah, Ibu Guru yang tadi ya. Nah, kemudian di sini adalah profil kita. Misal, saya adalah Umi Windy Savitri, seorang
Seorang calon guru penggerak berasal dari SD bla 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 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh profil kita. Namun demikian, kadang ada profil yang berbentuk video. Boleh Bapak Ibu. Nah, kalau bentuknya video, Bapak Ibu bisa mengunggah video kita. Misalnya kita tambahkan di sini ya. Ini dalam bentuk teks, maka di sini dalam bentuk video, kita klik aja YouTube. Misalnya video kita sudah ada di YouTube, nah, kita cari linknya Bapak Ibu. Misalnya link profil kita. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah punya profil di portofolio digitalnya atau sudah punya profil di YouTube-nya, silahkan diunggah dalam digital. Portofolio digital tersebut sangat penting agar video apa saja ya, bisa berbagi intinya Bapak Ibu. Misalnya kita anggap ini adalah sebagai profil kita. Misal ya, kita ini punya profil ini Bapak Ibu. Misal kita ini, maka kita share. Kita share. Setelah di-share, kita ambil linknya Bapak Ibu, di copy ya. URL-nya di copy, kemudian masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, kemudian maka akan muncul. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Contoh apabila kita ingin menggunakan video atau Bapak Ibu punya rekaman video. Ini contoh saja. Jika Bapak Ibu punya rekaman video profil, maka inilah contoh untuk mengunggahnya. Di sini juga bisa disertakan kalimat yang sama. Nah, namun demikian ini pilihan Bapak Ibu. Jika memang mau pakai video saja atau teks saja. Ini contoh saja. Nah, kemudian artefak Bapak Ibu yang kedua. Artefak aksi nyata ternyata adalah kumpulan-kumpulan tugas setiap modul. Nah, di kumpulan tugas setiap modul Bapak Ibu perhatikan ini butuh sub menu. Artinya menu bagaimana Bapak Ibu setiap modul itu dilakukan. Modulnya kan ada 3, modul 1, 2, 3. Maka pilih titik 3 di sini di kanan Bapak Ibu, jangan lupa di kanan. Nah, kita akan membuat add subpack atau subbab. Jadi misalnya modul 1. Gunanya apa? Untuk menyimpan tugas di modul 1. Kemudian ditambah lagi Bapak Ibu modul 2. Karena ada 3 modul. Nah, kemudian ditambah lagi modul 3. Ini akan menjadi subjudul Bapak Ibu, subjudul atau subbab di artefak aksi nyata. Nah, ini contoh modul 1, modul 2, modul 3. Nah, ternyata dalam satu modul, seperti di modul 1, itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Maka kita akan tetap tulis di sini, buat lagi, add subbab lagi, subpage, atau halaman sub. Misalnya modul 1.1, done. Kita buat lagi modul 1.2. Demikian selanjutnya sampai modul 1.4. Yang 2, kita tambahkan modul
2.1 dan seterusnya Bapak Ibu diselesaikan sampai 2.3. Untuk modul 3, misalnya modul 3.1 dan seterusnya hingga selesai, Bapak Ibu menggunakan atau melanjutkan hingga modul 3.3. Nah, perlu diketahui setelah Bapak Ibu membuat bagian atau subpage atau subhalaman, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, di sini modul 1 ya, modul 1. Di modul 1 Bapak Ibu akan ketemu dengan modul 1.1, 1.2. Maka di sini juga akan muncul. Nah, artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu ada modul, ada tugas di modul 1.1, maka letakkan di modul 1, kemudian klik di sini di 1.1. Barulah Bapak Ibu mengerjakan tugasnya di sini. Apa tugasnya? Misalnya Bapak Ibu tugasnya tentang refleksi pemikiran KHD. Misalnya, maka kita tulis di sini ya, refleksi pemikiran KHD. Misalnya dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks misalnya. KHD merupakan sosok pahlawan pendidikan Indonesia. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh tugas di modul 1.1. Jika Bapak Ibu perlu gambar seperti yang tadi, silahkan diketik gambar di sini, perlu video, Bapak Ibu upload video gambar saja. Jadi, kreativitas Bapak Ibu mempercantik dari website Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu pula selanjutnya Bapak Ibu tentang publikasi ilmiah yang ditugaskan, kemudian tentang memberikan umpan balik, maka Bapak Ibu akan menuliskannya di kamar-kamar ini, tidak di kamar lain atau di bagian-bagian yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana kemudian mempublikasikannya? Misalnya di sini sudah ada ya di halaman home, Bapak Ibu bisa membuat di sini menu-menu ya. Misalnya Bapak Ibu akan membuat menu apa saja atau kontennya atau daftar isi ya, daftar isi dari web Bapak Ibu. Misalnya ada profil, artefak, aksi, nyata, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja. Bapak Ibu di sini pilih gambar, boleh gambar apa saja untuk bisa memperindah, mempercantik tampilannya. Silakan Bapak Ibu berkreativitas untuk memunculkan gambar-gambar di sini. Nah, bagaimana cara mempublikasi? Nah, misalnya Bapak Ibu akan mempublikasi web ini atau Google Sheet ini, maka klik saja publish, kemudian Umi Windy Savitri Bapak Ibu akan menjadi nama depan dari Google Sheet-nya ya. Jadi you can view my site, siapa saja orang di kementerian. Misalnya ingin dilihat oleh orang lain selain dari Belajar ID, maka Bapak Ibu bisa menyetelnya anyone ya. Silakan Bapak Ibu bisa menyetelnya public. Artinya public, siapapun bisa melihat website Bapak Ibu di sini. Nah, sehingga ketika sudah done Bapak Ibu atau selesai, maka di sini akan sudah selesai nggih. Nah, kemudian akan kita publikasi. Nah, kemudian apa yang dipublikasi Bapak Ibu? Silakan cek linknya ya. View publish sites ya. Lihat public site-nya ya. Nah, di sini. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu.
lain akan melihat seperti ini. Maka yang dibagi itu adalah link ini Bapak Ibu di atas kepada menyelesaikan tugas di LMS-nya. Demikian Pak Guru Pedia telah menyajikan bagaimana cara dari awal paling gampang membuat portofolio digital. Tidak lupa apabila ada kekurangannya kita minta maaf, dan apabila Bapak Ibu kesulitan silakan menghubungi website alipenaku.com atau nomor HP yang tertera di bawah deskripsi ini untuk saling belajar membuat portofolio digital dengan basis Google Site. Demikian dari Pak Guru Pedia, terima kasih bagi sahabat CGP, sukses selalu bagi Bapak Ibu semuanya yang telah subscribe channel ini untuk maju dan berkembang dengan mutu. Salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.